Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tirta Aprileo dengan NIM 24OSP151 dari kelas 2D. Pada video ini saya akan mempresentasikan penyelesaian ujian akhir semester mata kuliah mesin listrik dengan dosen pengampu Bapak Taufik Mukhtar STMT. Pada video kali ini, saya fokus pembahasan pada generator listrik. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas UAS sekaligus sebagai sarana pembelajaran agar materi generator listrik dapat dipahami dengan lebih jelas. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan materinya. Di sini saya akan menjawab soal bagian A nomor 1. Pertanyaannya, di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik atau generator listrik? Mata kuliah mesin listrik, khususnya generator listrik, diaplikasikan di berbagai bidang pekerjaan antara lain yaitu pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTD, PLTS, dan PLTB. Kemudian ada industri manufaktur seperti genset industri, motor generator, set. Kemudian pertambangan dan migas. Kemudian transportasi seperti kereta listrik, kapal, pesawat. Dan ada juga energi terbarukan seperti turbin angin dan panel surya terintegrasi generator. Dan terakhir ada bidang maintenance dan engineering listrik. Soal nomor 2. Apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah peralatan elektromekanik yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, energi gerak, atau mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Itu pengertian generator listrik. Yang ketiga, apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik, di mana penghantar memotong garis gaya magnet sehingga timbul gaya gerak listrik atau GGL. Kemudian soal nomor 4 adalah klasifikasi jenis-jenis generator listrik. Generator listrik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Berdasarkan jenis arusnya. Ada generator AC atau alternator, dan ada juga generator DC. Kemudian B. Berdasarkan sistem eksitasi. Ada penguatan sendiri, self-excite, dan ada penguatan terpisah, separately excite. Yang C. Berdasarkan kecepatan dan sinkronisasi. Ada generator sinkron dan generator asinkron, induksi. Yang D. Berdasarkan konstruksi rotor. Ada rotor kutub menonjol dan ada rotor silinder. Kemudian nomor 5. Apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron, generator yang kecepatan rotornya sama dengan kecepatan medan magnet stator. Umumnya digunakan pada pembangkit listrik PLN. Kemudian untuk generator asinkron atau induksi, generator yang kecepatan rotornya tidak sama dengan kecepatan medan stator. Biasanya digunakan pada turbin angin dan sistem kecil. Kemudian ada soal nomor 6. Generator apa yang umum melayani listrik masyarakat? Generator yang paling umum digunakan untuk melayani listrik masyarakat adalah generator AC, sinkron, atau alternator, karena tegangan dan frekuensinya stabil, kemudian efisiensinya tinggi, kemudian cocok untuk sistem tenaga skala besar. Kemudian ada nomor 7, prinsip kerja generator listrik AC. Generator AC bekerja berdasarkan hukum Faraday. Yang pertama, rotor diputar oleh energi mekanik atau turbin. Yang kedua, medan magnet berputar. Yang ketiga, kumparan stator memotong garis gaya magnet. Yang keempat, timbul tegangan bolak-balik atau AC. Yang kelima, tegangan disalurkan ke beban. Selanjutnya nomor 8. Prinsip kerja generator listrik DC. Generator DC bekerja dengan prinsip yang sama, namun tegangan induksi awal berupa AC. Yang kedua, komutator dan brush mengubahnya menjadi arus searah, arus DC. Yang ketiga, tegangan DC disalurkan ke beban. Yang nomor 9, komponen utama generator listrik AC dan fungsinya. Di sini ada stator untuk tempat kumparan output listrik. Ada rotor untuk pembentukan medan magnet. Ada slip ring menghubungkan eksitasi rotor. Ada sistem pendingin untuk menjaga suhu kerja. Ada poros atau shaft untuk penyalur energi mekanik. Yang terakhir ada bearing untuk mengurangi gesekan putaran. Soal nomor 10, komponen utama generator listrik DC dan fungsinya. Yang pertama ada stator,
atau kutub magnet untuk menghasilkan medan magnet. Ada rotor atau armatur untuk tempat timbul GGL atau gaya gerak listrik. Kemudian ada komutator untuk penyara arus AC menjadi DC. Kemudian ada brush, sikat karbon untuk penghubung arus ke beban. Yang terakhir ada poros untuk penggerak mekanik. Selanjutnya nomor 11, penjelasan istilah-istilah penting dalam eksitasi, kumparan medan, kumparan jangkar, beras, penguatan sendiri, dan penguatan terpisah. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu eksitasi, field atau penguatan. Arus untuk membangkitkan medan magnet. Pengertian kumparan medan, kumparan pembentuk medan magnet. Terus kumparan jangkar atau armatur, kumparan tempat GGL diinduksikan. Kemudian ada brush atau sikat, penghubung listrik pada komutator. Kemudian ada penguatan sendiri, yaitu eksitasi berasal dari generator itu sendiri. Dan ada juga penguatan terpisah, yaitu eksitasi dari sumber luar. Kemudian nomor 12, perbedaan generator kutub dalam dan kutub luar. Generator kutub dalam, rotor sebagai kutub magnet, artinya magnetnya di rotor. Kemudian stator sebagai jangkar. Ada generator kutub luar, stator sebagai kutub magnet, artinya statornya adalah kutub magnet. Kemudian rotornya sebagai jangkar. Generator kutub dalam lebih banyak digunakan pada daya besar. Di sini ada gambar grafiknya. Satu gelombang itu tegangan maksimumnya adalah 151. Di sini ada alpanya juga, 0 derajat, 90 derajat, 140 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Jadi maksimumnya ialah 151. Kemudian yang B, Pmax. Di sini Pmax-nya 151 sesuai dengan NIM saya. Kemudian yang C, P dalam kurung alpha sama dengan 390 derajat, sama dengan 151 sin 390 derajat volt, sama dengan 151 dikali 0,5. Dari mana dapat 0,5? Dari sin 390. Jadi 151 dikali 0,5 yaitu hasilnya 75,5 volt. Kemudian nomor D, V dalam kurung T sama dengan 0,216. 151 sin 2 dikali 180 dikali 51, frekuensi saya 51, dan waktu 0,216 volt, sama dengan 151 sin 3965,76 volt. Dari mana dapat 3965,76? 2 dikali 180 dikali 51 dikali 0,216. Kemudian 151 dikali 0,1. Dari mana dapat 0,1? Dari sin 3965,76, yang hasilnya sama dengan 15,1 volt. Kemudian yang E, V dalam kurung alpha sama dengan 151 sin 151 sin 151 derajat volt, sama dengan 151 dikali 0,48. Dari mana dapat 0,48? Yaitu sin 151. Kemudian sama dengan 151 dikali 0,48, 72,4. Kemudian F, V dalam kurung T sama dengan 151. Sama dengan 151 sin 2 dikali 180 dikali 51 dikali 151, sama dengan 151 sin 2772,360 volt, sama dengan 151 dikali 0 volt, sama dengan 0 volt. G, tegangan rata-rata sama dengan 2 Pmax dibagi P, sama dengan 2 dikali 151 volt dibagi 3,14, sama dengan 302 volt dibagi 3,14, sama dengan 96,7. Yang H, tegangan efektif sama dengan Pmax dibagi akar 2, sama dengan 151 dibagi 1,414, sama dengan 106 volt. Nomor 2,
P ukur sama dengan 151 volt. Kemudian P max sama dengan P efektif dikali akar 2 sama dengan 151 akar 2. Untuk persamaan tegangan sesaannya ialah P dalam kurung T sama dengan 151 akar 2 sin omega T volt. Soal bagian C. Nomor 1, ada berapa jenis beban generator dan penyebabnya? Jenis beban generator berdasarkan sifat listriknya. Ada 3, yaitu yang pertama, beban resistif. R. Contoh, lampu pijar dan pemanas listrik. Untuk penyebabnya, hambatan murni. Kemudian cirinya, arus dan tegangan sepasa. Nomor 2, beban induktif. L. Contohnya, motor listrik dan trafo. Penyebabnya adalah adanya induktansi kumparan. Cirinya, arus tertinggal terhadap tegangan atau lagging. Nomor 3, beban kapasitif. C. Contoh, kapasitor bank. Penyebab adanya kapasitansi. Cirinya, arus mendahului tegangan atau leading. Soal bagian C nomor 2, efek pada generator jika dibebani resistor murni. Pada beban resistor murni, tegangan dan arus sepasa 0 derajat. Kemudian tidak ada daya reaktif, kemudian faktor daya cos theta sama dengan 1. Grafiknya, gelombang arus dan tegangan berimpit. Kemudian daya yang dihasilkan sepenuhnya menjadi daya aktif. Yang 3, soal bagian C, pengertian lagging dan penyebabnya. Lagging adalah kondisi di mana arus tertinggal terhadap tegangan. Penyebabnya, beban induktif. Terus kumparan menyimpan energi magnet. Untuk grafiknya, tegangan mendahului arus, sudut fase theta bernilai positif. Soal bagian C nomor 4, pengertian leading dan penyebabnya. Leading adalah kondisi di mana arus mendahului tegangan. Penyebabnya, beban kapasitif. Kapasitor menyimpan energi listrik. Dan untuk grafiknya, arus mendahului tegangan. Sudut fase bernilai negatif. Soal bagian C nomor 5, prinsip kerja terbentuknya tegangan listrik 3 fasa. Generator 3 fasa memiliki 3 kumparan stator. Kemudian, sudut fasa terpisah 120 derajat listrik. Kemudian saat rotor berputar, medan magnet memotong 3 kumparan. Timbul 3 tegangan sinusoidal. Kemudian tegangan memiliki amplitudo sama dan beda sudut 120 derajat. Hasilnya adalah sistem tegangan 3 fasa yang seimbang. Soal bagian C nomor 6, cara mengubah sistem lagging menjadi sepasa. Sistem lagging dapat diperbaiki dengan menambahkan kapasitor bank. Kapasitor menghasilkan daya reaktif leading. Terus menetralkan daya reaktif induktif. Tujuannya, faktor daya mendekati 1. Kemudian arus lebih kecil dan generator bekerja lebih efisien. Kemudian soal bagian C, diketahui ABC-nya 151 sesuai dengan NIM saya dan alfanya 90 derajat. Perhitungannya adalah nomor 1, tegangan fasa R. VR sama dengan 151 sin 90 derajat sama dengan 151 dikali 1. 1 ialah sin 90 derajat sama dengan 151 volt. Kemudian nomor 2, tegangan fasa S. VS sama dengan 151 sin 90 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 151 sin min 30. Dari mana dapat min 30 derajat? 90 dikurang 120. Hasilnya min 30 derajat Celcius. Kemudian sama dengan 151 dikurang min 0,5. Min 0,5 didapat dari sin min 30 derajat. Hasilnya min 75,5. Nomor 3, tegangan fasa T. PT sama dengan 151 sin 90 derajat dikurang 240 derajat volt sama dengan 151 sin min 150 derajat volt sama dengan 151 dikali min 0,5 volt sama dengan min 75,5 volt. Soal bagian D. Yang pertama, bagian-bagian genset dan cara pemeliharaannya. Bagian utama genset. Yang pertama, mesin diesel atau bensin, sumber energi mekanik. Nomor 2, generator atau alternator, penghasil energi listrik. Nomor 3, panel kontrol, pengatur dan monitoring. 4, sistem bahan bakar. 5, sistem pendingin. 6, sistem pemelumasan. 7, sistem starter dan baterai. Cara pemeliharaan genset yaitu cek oli secara berkala, ganti filter udara dan bahan bakar. Kemudian panaskan genset secara rutin. Kemudian periksa tegangan dan frekuensi. Kemudian bersihkan generator dan panel kontrol.
Kemudian soal bagian E, syarat dan cara kerja paralel generator bobot 5%. Syarat paralel generator. Nomor 1, tegangan sama. Nomor 2, frekuensi sama. 3, urutan fasa sama. 4, sudut fasa sama. 5, bentuk gelombang sama. Cara kerjanya itu generator disinkronkan dengan sistem. Kemudian setelah sinkron, beban dibagi sesuai kapasitas. Kemudian pengaturan daya aktif melalui kecepatan. Dan pengaturan daya reaktif melalui eksitasi. Demikian presentasi UAS mata kuliah mesin listrik tentang generator listrik yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman mengenai prinsip kerja dan aplikasi generator listrik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.